saya sempat blank lah waktu itu. Dan ketika kita bawa ke medis, divonis ASD, itu dropnya luar biasa. Dulu dia walaupun tidak sampai ofensif, tapi dia juga punya beberapa karakter yang misalnya suka nyakitin dirinya juga. Terus kemudian ada kebiasaan dia juga sampai nyobek-nyobek kertas. Gita ini kan sudah diangkat karena kenapa? Kista ya. Kebayang hari ini operasi besar ya. Terus waktu itu kita tinggal di Malaysia. Dia minta pulang, malamnya minta pulang. Pulang besok paginya pas kita lagi cari-cari, Gita di mana? Dia lagi di kamar mandi, duduk di toilet. Itu operasinya yang besar itu, dibuka satu-satu benangnya. Aduh, so sweet banget. Oh my God, terima kasih. Oh senangnya. Mama nyanyi udah bah? Udah. Apa? Udah Bobo. Hah? Udah. Baik benar? Pagi kita. Dan? Salam. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita di Hati ke Hati kali ini adalah pasangan suami istri yang mencintai buah hatinya dengan penuh hati dan tanpa syarat. 33 tahun yang lalu, keluarga kecil ini semakin meriah dengan kehadiran malaikat kecil pemberian Tuhan. Kehidupan yang penuh canda tawa perlahan memudar saat sang putri didiagnosis dengan autism spectrum disorder. Menjadi orang tua dari anak yang spesial bukanlah perkara mudah. Mereka saling menguatkan di tengah omongan sinis dari lingkungan sekitarnya. Namun, alih-alih menyembunyikan kehadiran sang putri, pasangan ini justru dengan bangga memperkenalkan Gita kepada dunia. Senyuman ceria dan celotehan tak henti dari mulut Gita menjadi sumber kebahagiaan baru bagi keduanya. Inilah Gita Armina bersama dengan kedua orang tuanya, Nisrin Syata dan Andri Nova. Selamat datang. Hai Gita, apa kabar? Nggak sekolah? Libur. Bener libur. Ya. Wah, gantian ke sini ya. Ya. Bu Nisrin apa kabar? Pak Andri? Baik. Aduh kalau misalnya kita melihat ya kontennya Gita tuh kok malah memberikan efek semangat yang luar biasa. Sadar gak sih Bu Nisrin? Kalau ternyata efeknya tuh malah bikin orang-orang tuh jadi lebih ikut ceria. Banyak yang bilang mood booster. Bener itu kata-katanya Pak Andri, mood booster. Itu gimana awalnya sih? Idenya siapa? Ini nih biangnya. Oke. Bu Nisrin kalau gitu, itu gimana awalnya jadi bisa akun sosial medianya Gita? Awalnya tuh tahun 2024 ya, aku iseng-iseng aja sih. Aku pikir, aduh kesian banget sih ini anak gak punya sosial media ya. Sementara yang lain tuh punya sosial media semua gitu kan. Terus aku posting-posting, tapi cuma fotonya back sound gitu. Terus lama-lama, suatu hari dia pernah pulang sekolah. Terus masuk kamar, dia curhat. Ma, A, B, C. Apa tuh maksudnya? Dari A tuh Kak, sampai Z tuh nggak selesai sampai umur 33 tahun. Jadi aku ketawa ngakak gitu loh. Maksudnya merasa geli gitu ya. Kok sampai 33 tahun nggak selesai sih, nggak sampai gitu ya. Akhirnya aku iseng kan, beneran aku pegang HP gitu kan. Terus akhirnya aku posting. Rame loh. Nggak nyangka gitu kan. Setelah itu akhirnya aku jadi rajin. Setiap dia apa-apa aneh-aneh gitu aku langsung videoin dan upload gitu. Saya juga baru tahu ada terutama TikTok ya. Saya kan nggak main TikTok. Kalau tahu itu udah Oktober 2025. Lah? Itu udah viral,
Dari tahun 2024 loh adanya. Nggak pernah tahu. Nah begitu tahu baru kemudian memonitor dan ikut bantu. Tapi semua konten memang sangat genuine ya, dan tanpa rekayasa sama sekali. Ini jadi yang menarik. Natural. Dari tahun 2004 bikin. Oktober 2024 baru tahunnya Oktober 2025. Oktober 2025. Nah, sekarang pertanyaannya, Gita tahu nggak kalau dirinya tuh viral? Nah, Tahu nggak gitu? Iya. Gita Ya. tahu kalau Gita terkenal. Wah, taunya dari mana? Dari mama. Jadi dia suka lihat kontennya sendiri. Oke. Terus sekarang dia kan kalau dia pergi kemana aja pasti ketemu followernya dia. Dan dia pasti itu ngajak foto. Pertama tuh mungkin menyapa dulu. Terus kalau orang tua ya dia salim. Jadi kelihatan kalau dia tuh kita bilang Git jadi salep ya sekarang. Happy nggak? Iya ya, suka ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai konten-kontennya Gita, ini kan yang menarik, walaupun Gita adalah senternya, pusatnya, tapi kita juga menarik bagaimana ngelihat kehidupan Gita dengan orang-orang sekitarnya, dengan keluarga, interaksinya, lalu dengan orang-orang juga, Sama apalagi caregiver juga. dengan caregivernya juga. Respon dari keluarga besar bagaimana dengan hadirnya Gita di antara pejuang sosial media ini? Gimana? Seru sih, mereka sampai ada yang nelpon, Gita tuh ini ya, viral loh, gitu. Ramai sih jadinya. Ada teman juga yang mungkin udah lama nggak pernah ketemu, nggak pernah nyapa, tahu-tahu tiba-tiba jadi akrab. Kalau dari keluarga ya ada juga yang, karena kan ada yang agak kontroversi ya, marah-marah atau apa ya. Itu ya ada bilang jangan marah-marah dong. Ada juga sih. Tapi ya kita kan komplain sama aku gitu kan. Jangan marah-marah dong di sosial media gitu. Oh iya, karena kan ada yang bilang katanya kalau Pak Andri itu soft spoken, kalau Bu Nisrin tuh galak. Tapi, nah ini yang menarik. Bagaimana perasaannya Bu Nisrin dan Pak Andri? Karena ternyata kan orang melihatnya tidak hanya tentang Gita, tapi kan semua keluarga dikomentarin juga. Kalau dibilang soft spoken, senang lah ya. Namanya yang halus-halus, yang baik-baik mah asik-asik aja. Bu Nisrin sampai dibilangin galak. Itu gimana rasanya, Bu? Ya memang dari sananya begitu, mau gimana lagi. Nah, tapi kan galak cuma suaranya aja. Suara aku kan memang do tinggi ya. Sebenarnya sih nggak gitu-gitu banget gitu. Terus kayak Kak Gita, kadang aku juga suka ketularan dia ya. Aku jadi nyalain dia deh tuh ya. Karena dia kan suaranya tinggi banget kan. Aku jadi kadang suka gitu. ada mungkin yang yang mungkin banyak orang di luar sana yang mungkin kurang paham ya. Anak seperti ini kalau dia tantrum, dia nggak bisa menghentikan dirinya sendiri. Nah, tantrum itu sangat menyita tenaga. Nah, itu tantrum itu harus di stop. Yang nyetop itu orang lain. Nah, orang lain yang paling gampang menyetop itu adalah kalau nggak papanya, mamanya. Nah, itu kadang-kadang nggak bisa hanya dengan omongan, harus dimarahin. Jadi sebenarnya marah itu jangan dilihat loh kok marah sih. Itu justru karena kita kasihan sama anaknya. Karena begitu dia tantrum, nggak bisa di stop, itu energinya habis. Nah itu yang banyak orang luar yang nggak tahu. Bagian dari didikan. Iya. Sebelum kita sama-sama membuka diri dan membuka pikiran bagaimana sih seharusnya kita menyikapi dan bagaimana sih kehidupan anak spesial yang memiliki kebutuhan khusus seperti Gita ini, saya ingin tahu dulu dong. Awalnya Bu Nisrin sama Pak Andri mengetahui kondisi Gita tuh gimana ceritanya? Umur berapa? Sekitar umur 6 bulan kita tahu. Pastinya sedih ya, namanya orang tua punya anaknya nggak normal ya. Ada kekurangan, sedih banget. Taunya tuh gimana? 6 bulan tuh apa yang dilihat jadi ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dia kalau matanya nggak fokus, terus kalau dipanggil nggak ada reaksi,
kemudian waktu dia tengkurap dia nggak bisa balik lagi. Pokoknya beda dengan baby-baby normal lainnya. Sejak itu kita bawa ke dokter, terus pengobatan medis dan non medis. I see. Awal yang sadar atau ngeh kalau Gita ini berbeda itu dari Bu Nisrin, Pak Andri atau siapa? Dari orang tua kita. Oh, Jadi kita masih anak pertama soalnya. anak pertama. Terus tahun 90-an tuh mungkin literasi juga nggak banyak ya. Tapi orang tua kan mungkin dengan pengalamannya atau dengan apanya, dia yang ngasih tahu, anak kamu nih nggak kayak anak orang lain. Nah dari situ tuh. Ini kan satu fase yang mungkin banyak orang harus lewati, tapi saya melihat terkadang lukanya itu masih terbawa sampai ujung. Sedangkan saya tidak menemukan itu di Bu Nisrin, di Pak Andri. Hari ini, tapi waktu dulu iya. Oh. Dan buat saya sih, saya sempat blank lah waktu itu. Oh. Dan ketika kita bawa ke medis, divonis ASD, itu dropnya luar biasa. Okay. Karena yang saya tahu penyakit ini sindrom ini nggak bisa disembuhkan. Jadi kalau dibilang denial, memang saya berusaha untuk tidak denial karena ini kan gimana pun darah daging kan. Jadi ya cuman pasti di dalam hati itu ada, ya orang bilang ada marah sama Tuhan nggak? Saya nggak seperti itu ya. Tapi kok saya dapatnya begini gitu, sempat seperti itu. Anak pertama. Tapi dengan berjalannya waktu ya kita terima dan kemudian ya kita berusaha untuk kemanapun, mau dokter, mau psikiater, sampai ke alternatif pun kita bawa waktu itu. Oke. Kalau kami ini kan melihatnya setelah fase-fase tersebut terlewati. Iya betul. Saya ngelihatnya kan ini positif banget kok bisa. Tapi kan ternyata ada fase denial, fase yang ya tidak melihat ini sebagai satu hal yang bisa diterima. Untuk bisa mencapai seperti sekarang, seperti apa itu journey-nya? Seperti tadi Pak Andi ngomong denial, kalau aku ya saat sedang capek ya, lelah, terus dia ribut gitu ya, aduh jadi tambah capek gitu kan, akhirnya aduh kenapa sih aku punya anak seperti Gita gitu ya, nggak seperti yang lain-lain normal semua gitu. Tapi ibu aku tuh pernah ngomong, jangan selalu lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Di bawah itu banyak sekali teman-teman kita yang kekurangan, yang susah dalam materi, terus fisiknya mereka juga kurang gitu ya, terus ditinggal sama orang tuanya, terus dari keluarga banyak yang menghujat. Aku jadi sedih banget. Jadi aku kembali ke diri aku. Ya Allah, syukur ya, alhamdulillah aku masih bisa jaga Kak Gita, masih seperti ini gitu. Akhirnya aku selalu positif dan semuanya aku jalanin sampai sekarang. Jadi aku kalau misalnya sedih lagi ya begitu, aku lihat ke bawah. Tapi kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah kita mengucapkan. Berapa lama, berapa tahun memproses emosi untuk bisa sekuat ini? Maaf sebelumnya kalau. Ya memang dengan berjalannya waktu, kemudian umur kita juga bertambah, ya, emosi kita juga semakin lebih kuat tentunya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah juga Gitanya dari waktu ke waktu dengan berbagai semua hal yang kita lakukan, dia juga banyak berubah. Ya. Karena kalau kita lihat Gita hari ini, kalau kita compare dengan 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, bahkan 3 tahun lalu, dia berbeda. Bisa Jadi cerita sedikit? Ya, jadi sindrom dan Gitanya sendiri itu dengan yang kita lihat sekarang itu beda dengan ya dulu. Dia walaupun tidak sampai ofensif, tapi dia juga punya beberapa karakter yang misalnya suka nyakitin dirinya juga. Terus kemudian ada kebiasaan dia juga sampai nyobek kertas. Nah itu udah banyak hilang. Nah jadi proses itu semua yang juga kita orang tuanya ya pelan-pelan juga semakin bisa
nyatu sama Gitanya, semakin memberikan support. Dan ada hal yang juga kemudian sehari-hari kita lihat, kita jadi ini memang jadi kayak teman, dan kita bilang ini Gita yang akan nemenin papa sama mama sampai kita tua. Nah, sehari-hari kita kemudian banyak bercanda aja. Jadi kalau dia tantrum, dia lagi bawel, apa, ya kita bikin bercanda aja. Kalau saya melihat di sini, saya melihat satu kesatuan yang luar biasa. Dan di mana ini mungkin menjadi satu idaman bagi orang tua yang memiliki anak spesial untuk bisa memiliki sinergi seperti Bu Nisrin dan juga Pak Andri. Tapi pasti akan ada yang mempertanyakan, pernah nggak sih ada titik terendah yang dialami mungkin masing-masing dari Bu Nisrin sama Pak Andri dalam menghadapi momentum bersama dengan Gita? Apalagi tadi Pak Andri bilang ini prosesnya berbeda, bahkan 3 tahun yang lalu saja beda dengan Gita yang kita temui hari ini. Momentum mungkin Gita di usia berapa dan lagi ngapain yang termasuk yang sulit sekali, dan nggak tahu, mungkin hampir masuk fase menyerah, ya udahlah saya menyerahlah dengan apa inilah semua. Ini Nisrin? Kalau aku sih terus terang nggak terlalu yang seperti itu. Ya, Nggak ada perasaan sampai seperti mungkin, itu ya, gitu. saya juga bisa bilang baik saya sendiri maupun mamanya Gita tuh nggak pernah sampai punya pikiran menyerah ya. Tapi memang di usianya antara 6 sampai belasan tahun itu kira-kira itu memang lagi Paling beratnya ya? Lagi berat-beratnya, dan pasti yang paling banyak merasakan mamanya, karena kan saya kan pagi udah keluar dari rumah berangkat kerja, pulang malam. Dan kadang-kadang kalau lagi di kantor lagi hektik, pulang-pulang di cerewet kan kadang juga. Tapi mamanya kan dari pagi sampai malam kan. Nah itu mungkin mamanya yang paling berat lah mungkin menghadapi itu. Dan saya lihat fase terberat Gita itu ketika ya itu usia antara 6 sampai belasan ya. Itu kan dia sikapnya Hyperaktif ya. ya hiperaktifnya luar biasa. Tantrum. Terus banyak hal-hal anak spesialis itu memang terjadi sama dia. Dia suka nyakitin dirinya juga dulu ada. Nyakitin tuh seperti apa? Saya cerita Gita ini kan sudah diangkat karena kena apa? Kista Ya. lima. Kebayang hari ini operasi besar ya. Terus waktu itu kita tinggal di Malaysia. Dia minta pulang, malamnya minta pulang. Setelah operasi? Setelah operasi ya. Nah, dokternya pas lagi kontrol jam 11:30 malam, dia bilang minta pulang. Nah di sana mungkin agak lebih fleksibel ya. Dia challenge kita berdua, siapa yang berani mengganti perbannya? Karena perbannya harus sehari 2 kali diganti. Dua-duanya nggak bisa jawab, tapi akhirnya dibawa ke lab, diajarkan kita berdua cara mengganti perban. Terus kita bilang, saya yakin bapak sama ibu bisa, udah boleh pulang. Pulang besok paginya pas kita lagi cari-cari Gita di mana? Dia lagi di kamar mandi, duduk di toilet. Itu operasinya yang besar itu dibuka satu-satu benangnya, lukanya begini. Nah itu karena memang dia waktu kecil suka itu melukai dirinya sendiri. Terus kalau ada apa-apa tuh bajunya nggak ada yang pernah bisa bagus, ditarikin. Jadi kan kadang bajunya tiba-tiba benangnya habis. Jadi sampai ya bayangin operasi besar itu. Dan saya ingat itu perut itu menganga begini. Nah jadi ya dia itu dulu seperti itu. Makanya kalau dilihat sekarang itu udah banyak banget berbedanya. Nah kita memang ngambil keputusan waktu dokter juga setiap kali kita ke berbagai dokter atau
psikiater atau yang lain, memang dibilang karena dia perempuan, beberapa kali kita disarankan untuk dia diangkat. Karena dibilang kan banyak anak yang kemudian maaf ya sampai di hamil yang enggak, dan dia kan tidak menikah, kemudian belum tentu dia bisa ngurus anaknya. Jadi memang disarankan untuk diangkat gitu. Ya waktu dia kena kista, dan waktu itu sudah sempat besar Maya. Sebenarnya bukannya diangkat sih, maksudnya diikat seperti kayak KB gitu ya. Cuman dokter bilang kalau diikat itu 1000 orang yang berhasil cuma 1 gitu, 1001. Tapi oke lah gitu ya. Akhirnya aku pun itu punya proses lama banget gitu, kayaknya bertahun-tahun juga. Aku merasa kepengen bisa kok anak gue bisa normal kok gitu ya. Dengan terapi dan lain-lain yakin gitu bisa normal gitu dan bisa kawin gitu ya. Terus akhirnya terakhir dokter baru ngomong udahlah gitu, sekalian aja sama yang ambil kista ini sekalian diikat gitu. Tapi itu pun aku ngomong dulu sama Gita, izin dulu sama dia, Kak nanti kakak udah nggak bisa punya anak lagi ya, nggak bisa kawin ya Kak. Itu sering berulang-ulang. Iya mah gitu. Akhirnya udah oke gitu. Jadi sekarang udah nggak haid lagi. Kalau dulu karena ada kista itu sebulan tuh haidnya bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita kewalahan kan ngurusin dia. Kita aja yang normal aja kan kewalahan ya, sekali kadang kan suka tembus gitu. Apalagi anak seperti ini gitu ya dengan banyak haid gitu. Tapi memang setelah dilakukan diikat itu, dulu dia kalau itu tadi, dia kalau menstruasinya sangat berlebihan. Lebih dari seminggu, kemudian baru intervalnya mungkin kurang dari 2 minggu udah datang lagi. Itu pun kalau pakai pembalut pun bocor. Jadi dia juga tersiksa waktu itu sebelumnya. Iya. Dan dia kan nggak bisa ngurus sendiri. Betul. Saya sangat mengagumi bagaimana Bu Nisrin dan juga Pak Andri bisa menyikapi dan bisa sangat bahasanya ya, dibilang tenang sih tidak, tapi sangat bijak. Memang pilihan yang sulit karena mungkin pasti akan ada orang yang kenapa sampai pasti ada. Dan yang lucunya juga kan sampai hari ini, bahkan tadi malam pun saya sempat baca di satu VT, selalu ada laki-laki yang bilang saya jadiin istri aja. Kita bilang dia ngurusin diri sendiri aja nggak bisa, gimana ngurusin keluarga kan. Nah, jadi ketika kita ambil keputusan itu mungkin memang nggak gampang, tapi demi kebaikan bagaimana dia menghandle siklus bulanannya yang memang sangat berlebihan, dan juga mungkin bukannya kita paranoid ya, tapi memang ada banyak kejadian anak spesial yang kalau di perempuan, kalau dia dapat circle yang tidak bagus, dia tiba-tiba bisa pregnant dan kita nggak tahu kemudian. Kalaupun kemudian tahu laki-lakinya pun, terus kalau itu masih orang yang gimana kan kita juga nggak tahu. Nah, itu mungkin lebih baik kita ambil sikap seperti itu. Walaupun ya pasti ada yang pro dan kontra itu. Pro dan kontra. Tapi kalau saya sebagai orang tua melihat itu kan dilakukan 2014 bulan Maret, tanggal 27 Maret. Saya masih ingat tuh. Saya harus balik ke Indonesia tapi gara-gara operasi itu saya mundur waktu itu. Nah, setelah itu dilakukan, saya lihat kehidupan kita tuh jauh lebih stabil, lebih terkontrol. Monthly ininya juga bayangin sebulan bisa 2 kali 3 kali. Iya. Kadang-kadang baru habis 2-3 hari udah datang lagi. Memang anomali banget gitu. Orang kan punya siklus 28 hari kan. Ini kadang-kadang baru 2-3 hari tahu lah kok udah, dan sangat eksesif. Jadi kalaupun dipakaikan pembalut pun itu bocor. Saya masih dibuat terkejut dengan bagaimana Bu Nisrin dan Pak Andri bisa
memiliki sikap yang sangat berbeda dengan yang umumnya saya temui. Kebijakan ini bagaimana membentuknya? Memiliki kestabilan untuk membahas hal-hal yang sangat dibilang sensitif iya, tapi yang banyak orang bilang ragu untuk dibicarakan. Mungkin dipikirkan, tapi tidak mampu untuk dibicarakan. Ini bagaimana bisa terbentuk seperti ini? Bagaimana cara membuat komunikasi antar orang tua dengan anak spesial seperti Gita ini bisa sebaik ini? Ya, saya rasa mungkin frameworknya karena kita sama-sama sayang sama anaknya. Jadi yang semua hal yang kita lakukan, yang kita putuskan untuk kebaikan Kak Gita. Jadi itu tuh yang harus apa namanya? Mungkin banyak orang yang kadang-kadang melihat suatu masalah tapi tidak kemudian melihat dia maunya seperti apa. Oke. Ngantuk. Enggak mah. Oh enggak. Kok ngantuk sih Kak? Kita ngantuk. Enggak. Kak Gita senang ya. Iya. Cerita dong kalau untuk berkomunikasi sama Gita. Kalau kita kan melihat potongan video. Potongan video itu kan terlihatnya ya pas yang dapat bagus. Ya. Tapi kalau kesehari-hariannya, coba kalau ngobrol sama Gita seperti apa? Saya takutnya kalau saya ngomong ntar nggak nyambung lagi nih. Nah, supaya dapat gambarannya. Pak Andri, di sini. Coba, Mama ngomong deh. Ngomong sama Mama. Kayak Gita besok sekolah ya. Iya. Libur apa sekolah? Libur. Itu aja terus. Libo. Libur mah. Libur. Kalau sekolah jangan nakal ya, jangan bandel ya. Iya. Jangan suka ganggu-ganggu Aulia ya, nggak Iya. boleh ya. Iya. Harus nurut sama Bu Ratna. Iya. Ya. Iya. Ada satu momentum yang menarik perhatian saya, yaitu dalam saat proses Gita untuk akhirnya disteril. Bahwa Bu Nisrin mengatakan menanyakan dulu kepada Gita. Itu maaf ya, saya tidak terbayang. Karena banyak yang saya lihat contoh-contoh yang ada, anak dengan kebutuhan khusus, spesial seperti Gita, biasanya langsung hak dari orang tuanya aja atau siapapun yang menjadi pemegang kebijakan terhadap hidupnya dia yang memutuskan apapun. Pertimbangan ibu pada saat itu memutuskan untuk saya biar bagaimanapun saya harus menyampaikan dulu, harus ngobrol dulu dengan anaknya. Itu bagaimana? Dia kan udah dewasa ya, saat itu juga memang udah dewasa. Biar bagaimanapun dia kan punya kepribadian yang utuh, bisa berpikir walaupun keadaannya seperti ini, tapi dia punya hati nurani juga. Jadi ya hal-hal yang spesifik untuk dirinya dia kita harus tanya juga. Sebenarnya itu sih memang yang sangat itu ya apa namanya sih? Kalau suatu hal yang biasa-biasa aja gitu, tetap aku juga tanya. Apalagi sesuatu hal yang sangat berat ya. Hal-hal segitu kan sangat berat sekali kan untuk kehidupan seorang perempuan gitu. Nah, mungkin saya bisa nambahin karena ASD atau ADHD atau Down syndrome atau apapun itu kan memang sekarang disebutnya anak spesial. Ya. Tapi gimana pun kan dia seorang manusia. Jadi itu juga makanya ketika kayak konten yang kita buat juga, atau kenapa dari kecil kita selalu bawa Gita ini bersosialisasi keluar. Saya marah kalau ada yang bilang, kenapa sih nggak diumpetin aja? She is human. Dia kan manusia. Bahkan lebih spesifik, kalau buat kita, ini anak saya loh. Ini anak kita loh. Masa mau diumpetin? Atau nggak boleh bawa keluar. Ya, ada acara ditaruh di kamar. Nah, jadi sampai ke hal-hal yang tadi yang ditanyakan itu. Ya, sebagai orang tua, kita memperlakukan dia sebagai seorang manusia. Dia berhak juga untuk diberitahu. Ya, kamu punya masalah, akan ada risiko bla 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 segala macam. Ya, namanya kemudian ya sebaiknya memang harus memperlakukan Kak Gita ini sebagai anak yang normal, anak biasa gitu. Nah makanya proses kayak gitu perlu dilakukan dan ditanyakan. Kalau pada umumnya contoh yang pernah saya lihat selalu menganggap anak yang spesial
mendapatkan perlakuan yang super spesial sampai berbeda sekali dengan anak-anak normal yang lainnya. Walaupun alasannya untuk melindungi, alasannya untuk menjaga. Tapi ini sangat berbeda. Bahkan saya melihat dari beberapa kontennya, Gita berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa ada batasan. Ini bagaimana tuh? Iya, bahkan kita bukan hanya itu ya. Banyak di beberapa konten kalau dia berangkat sekolah, itu bisa ribuan tuh yang nanya. Kok nggak diantar naik mobil, kok nggak diantar sama sopir? Gita ini kita ajarin untuk naik transportasi umum, bahkan mikrolet. Jadi memang biar dia itu bersosialisasi dengan dunia luar. Dan kenapa juga kalau dilihat kontennya, kenapa dia jadi ketagihan nonton? Dari kecil kita tiap minggu, tiap weekend kita ajak keluar makan, nge-mall, nonton setiap minggu. Dari kecil? Dari kecil. Sedangkan banyak anak orang tua yang anaknya biasa saja paling takut kalau anaknya tantrum. Ya. Gita dengan kondisinya nggak ada. Ya, dulu itu ya misalnya kalau kita lagi makan terus tiba-tiba ada yang kita lihat, tapi saya sih nggak terima kan. Emang anak saya kenapa gitu. Tapi ya udah kita abaikan aja. Jadi pandangan-pandangan yang seperti itu, dan terutama mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu itu kan memang sekarang kayaknya udah masyarakat udah semakin paham kali ya. Tapi dulu nggak seperti itu. Tapi kita tidak peduli. Jadi tetap kita bawa keluar. Paling nggak tuh seminggu minimal 2 kali. Dan adik-adiknya pun juga sama. Bicara adik-adiknya, nah ini menarik sekali. Yaya. Ya. Yaya alias Gilang. Nah, terus Dede alias Giska. Nah, yang menarik saya adalah perbedaan usia antara Gita dan Gilang ini kan cukup dekat. 1 tahun 5 bulan. Bagaimana menerangkan dan menjelaskan kepada Gilang tentang kebutuhannya Gita yang berbeda, tentang Gita ini berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Sedangkan mereka kan tumbuh bersama sampai, ya kalau nggak salah saya dengar orang pikir anak kembar. Iya, kita selalu bilang ke 2 adiknya Gita ini, Gilang ataupun Giska, selalu kita bilang sayangin kakaknya ya, sayangin kakaknya. Kita nggak ngomong apa-apa, cuman itu aja. Sayangin kakaknya, jaga kakaknya sampai tua. Kalau papa mama nggak ada, jaga kakaknya. Nah itu mungkin dan itu dilakukan terus menerus ya dari mereka masih kecil bahkan sampai hari ini. Sayangin Kak Gita, jaga Kak Gita. Nah jadi waktu kecil itu mungkin mungkin pertama dengan nalurinya, kemudian dengan logikanya, dia mungkin tahu tuh kenapa kok papa mama selalu bilang sayangin kakak. Jadi itu yang dia mungkin paham sendiri, dan itu membentuk dia untuk memang sangat, dua-duanya sangat sayang sama kakaknya. Termasuk pasangan-pasangannya. Iya, karena pasangannya itu 2 anak ini nyari pasangan, pasportnya ini. Jadi, nah Gilang itu kan dia sekolah di Amerika, ya dia balik ke Indonesia, terus udah sempat punya usaha juga segala macam, tapi kita udah sampai 1-2 tahun sampai nggak tahu pacarnya siapa gitu. Sampai kalau saya tuh sempat sampai pernah 2-3 kali nanya sama mamanya, nah kita normal nggak sini? Kok kita nggak pernah tahu gitu kan? Nah, sampai suatu hari dibilang, Pak kita besok makan siang di Campville, Papa dari rumah bilang nanti bawa teman katanya. Dikenalin lah. Yang sekarang jadi istrinya. Ya. Nah, ternyata kalau kata adiknya, Pak, itu Nisa bukan orang pertama yang udah approach kayak Gilang tuh banyak banget. Kayak Gita selalu dibawa. Kalau kayak Gitanya tidak comfortable sama orangnya, lewat. Terus, jadi adiknya yang paling kecil bilang, terusnya Giska serius? Wah udah banyak banget Pak, makanya Papa kan nanya mulu. Ini kayak Gilang siapa pacarnya? Udah banyak, cuman yang nggak lolos kayak Gita
Udah langsung. Nggak usah diajak ke orang tua lah. Pintu pertama nggak lolos, sudahlah. Selesai. Jadi ya kalau dilihat iparnya dan juga calon iparnya, itu semua pasti udah lolos dari ini dulu. Dan bahkan pacaran pun dibawa ini. Oh, Jadi kalau dia bilang misalnya malam minggu kan, Gilang bawa kakak ya, kemana? Mau jemput Nisa. dan ini inisiatif dari adik-adiknya Gita. Ya, jadi dari situ saya lihat, karena mungkin itu dari kecil kan saya bilang sayangin kakak, jaga kakak. Jadi mereka itu melihat pasangan saya ini harus bukan hanya bisa terima ipar yang seperti ini, tapi juga bahkan care, peduli ya. Nah, kita lihat waktu setelah memang awal-awal pacaran itu, terus kita pas kebetulan lagi keluar kota, lagi ke Bandung kalau saya nggak salah, terus lagi di rest area, terus kita pada ke toilet, tahu-tahu Nisa itu berdua sama Kak Gita, terus begitu selesai, Nisa kenapa mau ganti pampersnya Kak Gita, jadi bahkan itu masih pacaran lah. Jadi jadi dari situ saya lihat kakaknya benar-benar jadi paspor untuk milih pasangan hidupnya siapa. Nah di video-video itu banyak komentar, ini yang sayang nih bukan papa mamanya aja, adik-adiknya juga sayang banget, bahkan calon iparnya pun juga sayang banget sama adiknya. Karena seperti itu. Pengen dengar suaranya Gita Kayak gitu ngomong sama tantenya. Yaya apa kabar? Baik. Baik. Ya. Oh lagi mau pulang, nyetir mobil, di mobil. Ya, biar Bang. Oh lagi nyetir. Oh lagi nyetir. Tahu Nggak- dari mana? Nggak lagi kerja. Oh jangan ditelepon kalau lagi nyetir. Ya masih di kantor nggak? Home nggak? Iya. Home. Nah ngomong, kasih tahu Mbak. Nah, lagi home tuh komputer, lagi di komputer. Oh, lagi home apa lagi nyetir? Oh nyetir. Oh, kalau sama Yaya, Gita paling suka ngapain? Lagi ngapain sama Yaya? Ibu Jaya all day. All day, sepanjang hari kerja, gitu. Itu kerja, O itu sekolah, D itu cari duit kerja. Nih. Bu, ya, Om nih. Oh, Ayo, cara gitu. duit. Ya. Oh, Jadi Yaya sekarang D. D Iya. itu kerja. oke. Lagi laptopan. Iya. Ya. Oke. Kalau Gita juga katanya sibuk. Ya. Sibuk ngapain aja? Setiap hari ngapain aja? Oh, iya. Oh, Ibu, Dita Ibu. Oh sekarang libur. Hari ini libur. Ibu. Biasanya iya. Biasanya tuh apa? Itu sekolah. Oh, biasa sekolah. Ibu. Oh, Hari ini hari libur. ini. Ya. Hari ini Kalau nggak libur. sekolah apa? Senam. Udah, senamnya gimana? Senam. Wih. Terus apalagi nari. Iya. Narinya gimana? Terus Nonton. nonton gimana? Nonton gini. Nonton. Oke. Nontonnya nggak suka film horor ya, takut ya. Iya. Gita katanya seneng banget ya hari ini mau syuting, Iya. mau ke Dai TV. Iya. Dari pagi ya udah heboh ya. Tapi saya juga suka melihat kalau Gita ini suka sekali menari ya. Banyak sekali konten-konten menarinya. Ini, tapi yang uniknya menarinya ini sama teman mamanya. Kok bisa nyambung gitu loh sama teman-teman mamanya? Itu gimana ceritanya? Sebenarnya inklusi komunitasnya, jadi siapa aja boleh bisa gitu. Kebenaran dia anak pertama yang masuk ke komunitas itu, yang ASD. Terus dia enggak, maksud aku ASD. Oh sorry. Terus dia diterima dan dia juga bisa masuk ke komunitas itu, happy banget gitu. Oke lah. Oke, tapi kan biasanya anak spesial seperti Gita nih
memang punya skill yang mereka suka. Hmm. Ada yang suka gambar, ada yang suka nari dan macam-macam. Tapi kalau Gita emang sukanya nari atau ada aktivitas lain juga yang ternyata Emang digerakkan sih dia. Karena kan memang karena dia hiperaktif ya. Jadi tarian, kemudian juga senam sama apa namanya senamnya Aerobik. Sebenarnya udah aku coba-coba sih semuanya biar dia tahu apa sih yang dia suka, passionnya di mana gitu. Terakhir akhirnya ternyata dia suka balet, ternyata dia suka nari. Oke, kita akhirnya terusin di situ gitu. Nah Dia juga juga belajar balet. melukis juga dulu kan. Semuanya dia kegiatan-kegiatan kita coba gitu. Kurang, berarti cuma suka tari-tarian dan dengerin lagu ya. Pertama awalnya sih senang dengerin lagu gitu kan, akhirnya bergerak gitu. Dia di plaza Senayan, yang di tengah tuh yang ada jam. yang ada jam itu. Pas lagi ada stage gitu, ada band main, yang nonton banyak. Dia lagi dari pinggir ke tengah joget. Oh ya? Wow. Jadi itu sampai followernya bilang, ini Kak Gita nih bukannya bukannya extrovert, ini sampai dikasih nama Gitavert. Dia bilang di atas di extrovert, Gitavert. Udah spesial. Saking confident ya. Aduh, so sweet banget. Sehari bisa berapa kali? Sama adiknya juga sama. Bu, Bu. Yuk. Nggak bisa. Ayo bisa. Oh, Ya, boleh. Ya. Boleh. Ini. Oh my Ya, God. Bu. Terima kasih. oh senangnya. Nah dia kalau ketemu fannya di mana-mana, Papa. Jangan. Peluk mama. Oh iya. Salaman aja, Iya. Papa salaman juga. Mama. Mama peluk mama. Peluk mama. Oh, aduh. Passionate sekali ya kita. dia ketemu apa? Iya, udah. Salam. Enggak boleh. Bangun. Diwakilin sama Gita. Iya. Mama. Peluk mama, papa sama mama peluk. Papa peluk Gita aja. Ya udah. Enggak boleh. Ya. Terima kasih. Ya, udah. Mana Pak? Udah sama mama. Sama mama. Ini. Udah sama mama. Udah. Sudah. Bu. Sudah tadi sudah. Sekarang ibunya duduk lagi di situ ya. Diam. Bu, ini, Bu. Ayo diam duduk, Nah, manis. ini kalau di rumah, nah ini contoh kayak keseharian gitu. Jadi kalau dia mau, itu dia diulang-ulang terus. Nah, itu yang kalau sampai dia jadi tantrum, nah itu kalau nggak dimarahin, dia jadi makanya kenapa sampai kok mamanya suka ngegas ya? Ya mereka nggak tahu, memang harus di stop. Kebanyakan, saya nggak tahu apa penyebabnya ya. Anak spesial itu kalau ketemu orang baru, mereka lebih takut, menutup diri, menjauh. Sedangkan Gita nih, makanya sampai ada Gita Jadi dibilang di atasnya ekstrovert, ekstrovert itu adalah Gitavert. Gitavert. Karena dia kalau ketemu, sekarang kan fan-nya banyak banget, dari mulai bocil-bocil sampai kemarin ketemu nenek-nenek kan. Pasti semua diajak salaman, dipeluk, diajak foto. Karena udah terbiasa kita ajarkan dari kecil, selalu kita bawa keluar. Aku pergi arisan, aku bawa gitu. Jadi dia juga udah biasa berinteraksi dengan teman-teman aku atau dengan orang-orang lain gitu. Oke. Nah ada konten yang ada beberapa konten lah ya. Itu konten paling banyak kan cuma Gita sendirian. Ya, terus bagi lagi Gita sama mamanya. Gita dengan anggota keluarga lain itu mungkin nggak sampai 5 atau 10 kali ya. Tapi netizen tuh bisa notice ya, ini keluarga kok kayaknya itu hangat banget. Jadi
mereka lihat orang tua dengan anak itu saling pelukan, terus antara kakak beradik juga saling pelukan. Emang kita tiap hari begitu. Dan Gita tuh lebih lagi gitu. Seperti tadi kita pelukan, kita bilang I love you, atau masuk rumah assalamualaikum, dia selalu masuk rumah, masuk ke kamar, kum bahasanya Gita, atau pagi, selamat pagi. Jadi walaupun siang waktu malam dia selalu bilangnya pagi. pagi. Udah mau tidur juga bilang pai papa. Juga. Gita, Kayak Gita. Nah, Kak Gita tahu nggak sih kalau Kak Gita tuh terkenal? Iya. oh iya, tahu ya. Punya banyak temen. Iya. Ada yang pernah ketemu nggak? Iya. Oh ya? Sekarang kemana aja ketemu. Oh ya. Biasa ngomong apa kalau ketemu mereka? Hai pagi. Hai. Terus apa lagi? Sini. Seneng nggak punya banyak teman online? Iya. Ya, Hmm. temennya ada bocil, ada seumuran, ada emak-emak, Iya. ada nenek-nenek juga. Ya, tapi yang paling banyak kayaknya itu ya, yang apa namanya Gen Z biasa, Hmm. Gen Z sama milenial banyak, yang orang-orang kerja. Hmm. Oke, ini menarik karena inisiatif awal itu dilakukan oleh Bu Nisrin. Saya jadi penasaran, pada awal nyangka nggak sih akan seperti ini? Akan viral, akan banyak orang yang tersentuh dengan Gita, banyak orang yang mau approach Gita seperti sekarang. Terbayang nggak sih pada saat 2024 membuat ini pertama kali? Sangat tidak nyangka dan sangat tidak kepikiran ke situ. Terus setelahnya aku baru sadar, aduh, karena terlalu banyak, jadi aku jadi takut ya, takut ntar Kak Gitanya kenapa-napa gitu kan, takut ada yang negatif-negatif gitu ya. Tapi akhirnya seberjalannya waktu, akhirnya oke lah gitu, nggak terlalu risau lagi. Setelah dirasakan, oh baik-baik saja. Apa yang paling disyukuri dengan perjalanan dari tahun 2024 dan sosial medianya Gita sampai dengan hari ini? Yang disyukuri itu Kak Gita semakin lama perubahannya banyak ya. Semakin pinter, semakin fokus, semakin dikasih tahu dia ngerti gitu. Saya 2 bulan lalu bilang ke mamanya Gita, karena memang setelah apa namanya, kan hampir tiap hari itu bisa 2-3 kali, kadang sampai bisa 5 kali juga di tag diambil gitu ya. Jadi dia tahu tuh kalau pas mau diambil gitu, dia juga tahu gitu kan. Nah, tapi yang kelihatan kemudian membawa perubahan positif buat Gita, dia jadi makin pinter. Sehingga 2 bulan lalu saya bilang sama mamanya Gita, ini mungkin kalau orang yang otaknya tidak sempurna, itu ternyata kecerdasannya mungkin bisa ditingkatkan dari perilaku, dari kehidupan sehari-hari. Jadi bukan otaknya mungkin kan udah nggak bisa berkembang lagi kan. Tapi dia dengan banyaknya dengan konten-konten yang sekarang, dia tuh berubah banyak. Jadi bukan hanya hiburan buat orang lain, buat Gita sendiri pun benefitnya kita lihat. Sikapnya kelihatan berbeda, kemudian dia makin banyak ngerti, terus lebih lebih tenang, tantrumnya juga berkurang. Sampai makanya ya mungkin teori saya mungkin salah kali, karena yang bisa ngomong itu mungkin psikiater atau siapa ya. Tapi saya sampai bilang sama mamanya itu, mungkin buat manusia yang memang akalnya tidak sempurna, dia kemudian kecerdasannya bisa bertambah justru dari sikap, dari perilaku, Dari lingkungan. Nah itu yang salah satu yang bikin kita tuh makin semangat, apalagi kalau ya tetap kalau komen itu, apalagi kalau udah di atas 5 juta viewernya, itu pasti 2 blog tuh saling berantem. Apalagi kalau yang udah 20 juta segala macam tuh, aduh itu orang dari mana-mana datang dan macam-macam ngomongnya. Tapi yang kayak gitu
kita ignore aja, kita nggak pura-pura nggak baca, dan itu jahat sekali. Apa sih yang biasa jadi komentar pro dan kontra sampai bisa panjang? Ya misalnya bilang itu anak bukan, misalnya bilang aduh kayak gitu pinter ya ngikut mamanya, terus ada yang bilang itu anak kan goblok, itu masih mending. Itu anak kan idiot, itu kan anak gila, itu kan anak tumbal, itu banyak nih kayak gitu. Tapi kalau saya sama mamanya kalau lihat kayak gitu udah kita Tutup mata aja lah. tutup mata aja, dan biasanya sesama netizen tuh yang ribut gitu. Oke. Nah, saya yang sejak Oktober tuh jadi rajin bacain komen itu karena kadang-kadang ada hal-hal yang perlu diluruskan gitu kan. Jadi saya sering tuh komen gitu kan. Tapi dari situ saya juga baca, orang juga banyak belajar ya. Kemudian kalau yang benar-benar jadi jadi ada cuman follower biasa, ada yang dibilang saya fansnya kayak Gita loh. Nah, kalau fans itu die hard, itu macam-macam. Ada yang macam-macam, itu tuh keluar semua tuh. Itu kelihatan. Jadi kita orang tuanya nggak, ya udahlah, kita nggak ngapain lagi kita ribut sama mereka gitu. Karena kontennya kita lihat memang ada positifnya buat orang di luar sana. Yang DM banyak, yang komen juga banyak, terutama ya itu tadi kan yang juga keluarga-keluarga yang punya banyak tuh saya lihat, yang saya baca, Bunda gitu. Oh saya lihat konten kayak Gita, saya jadi pengen juga bawa anak saya keluar bersosialisasi. Kemarin saya umpetin, kalau ada tamu aja saya taruh di kamar. Itu banyak tuh. Dan saya nggak tahu ya jumlah populasi ADHD, ASD atau Down syndrome di Indonesia, karena kan nggak pernah ada datanya dari pemerintah. Tapi kalau dari konten itu saya lihat itu tiap satu VT itu mungkin yang bilang saya juga punya adik, saya juga punya anak, om saya juga ini, sepupu saya juga. Jadi itu banyak memang anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak kita ini yang selama ini kayak gunung es, cuman dalam rumah ya. disimpan lah ibaratnya, bahkan mungkin disembunyikan. Iya, bahkan ya Gita aja waktu itu disuruh kenapa sih nggak diumpetin anaknya? Ada yang komentar begitu. Waktu adiknya Giska kemarin ada berapa orang yang bilang ya. Apa tuh artinya? Cincin, tukeran tukeran cincin. Iya. Iya. Gita datang bawa seserahan. Iya. Nah, dari semua komentar atau semua VT yang ada komentar negatif ini, baru itu yang saya jawab. Saya bilang, jawabnya apa? Saya bilang, ini kayak Gita ini anak kita loh. Dan dia juga gimana pun dia juga manusia. Sama dengan adik-adiknya. Bilang jahat banget kalau Anda bilang suruh umpetin di kamar. Dan saya juga bilang, saya juga menyarankan buat keluarga yang punya anak seperti ini, justru bawa keluar. Nah, cuman memang mesti hati-hati buat yang sindromnya sangat ofensif, apalagi self injure kan. Nah, jaga ya. Itu harus mungkin tetap bisa dibawa keluar. Tapi mungkin jangan satu-satu. Kalau kayak kita kan kadang-kadang bisa jalan sama mamanya aja, atau bertiga sama kita, atau sama Gilang aja, atau sama Giska aja. Kalau yang mungkin yang sindromnya yang sampai ofensif, itu mungkin harus dibawa rame-rame, harus keluarganya mesti jagain lah. Tapi tetap kalau menurut saya sih jangan diumpetin di rumah. Tetap itu kan tetap manusia, mereka juga punya hati kok. Hanya kan sindromnya yang bikin dia seperti itu. Pernah ada kejadian nggak Gita tantrum di depan umum dan tidak bisa dikendalikan? Nggak pernah. Bisa kok dia dikasih tahu gitu. Itu ya hari ini udah berapa jam kita bersama berbicara ngobrol bareng. Jadi kalau Gita apalagi yang sekarang ya. Kan tadi saya bilang kan dia improvementnya kelihatan gitu. Tapi di masa-masa mungkin 6 sampai belasan tahun pun juga nggak pernah tantrum yang bikin kita itu takut kita bawa ke public area yang akan membuat orang misalnya terganggu atau cedera karena Gita tuh nggak. Pertanyaan yang saya akan ajukan ini
mungkin terdengar tidak enak, tapi ya saya sih berharap berkenan untuk dijawab. Karena ini bisa menjadi pandangan, saya lagi memberikan pandangan kepada masyarakat yang mungkin memiliki kondisi yang sama. Yang saya ketahui, semua orang tua apabila memiliki anak, apalagi anak dengan kebutuhan khusus yang spesial seperti Gita ini, pasti memiliki kekhawatiran ataupun pikiran apabila harus mendahului anaknya. Sampai anaknya harus hidup tanpa ada orang tuanya. Melihat Pak Andri, Bu Nisrin, persiapan apa yang sudah disiapkan? Karena kita tidak pernah tahu usia, tapi saya melihat Bapak dan Ibu memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan dan pemikiran yang sangat jauh untuk kita. Ya, pertama tentu kita sendiri selalu doa kita itu cuma satu aja, yang paling utama. Diberikan umur yang panjang agar bisa menemani Kak Gita selama-lamanya. Gitu. Nah, yang paling make sense adalah adik-adiknya itu yang akan menjadi penerus untuk menjaga Gita ya. Nah, tapi kita juga rasional. Ya. Tadi kan ditanya, kita pernah desperate juga nggak? Yes, kita kan pasti pernah. Jadi ada hari-hari yang kita pun juga kayak nggak kuat, kayak tadi mamanya bilang kan lagi capek, terus dia lagi heboh terus segala macam, pasti tuh ini bikin kita sampai mungkin kayak give up gitu ya. Nah, kita kebayangin anak sekarang yang juga punya kesibukannya juga mungkin lebih sibuk dari generasi kita gitu. Terus dia juga punya keluarga sendiri, nanti juga akan punya anak. Ya nggak mungkin juga dia akan seperti itu terus kan. Tapi bagaimanapun kalau sampai kita udah nggak ada, yang paling mungkin menjaga itu memang adalah adik-adiknya. Nah, dari dua adik-adiknya ini kita lihat yang paling mungkin itu adalah adiknya yang perempuan. Ya. Tapi itu sekarang ini kan adik-adiknya yang satu sudah berumah tangga, masih tinggal di rumah. Yang kedua akan tahun ini, beberapa bulan lagi juga akan menikah. Dua-duanya fix sudah bilang, saya nggak mau tinggal di sini. Akan kepengen punya kehidupan sendiri, ya dalam bahasanya mereka pengen ngatur rumah sendiri gitu. Jadi akhirnya kita yang mengalah. Jadi kayak saat ini kita sedang bersiap menjual rumah nih. Rumahnya kita jual, kan rumahnya kegedean. Kalau kita bertiga, kita akan bikin rumah couple 3. Satu rumah Gilang, satu rumah Giska, satu rumah itu. Jadi punya rumahnya sendiri, tapi sebenarnya masih bukan dekat, benar-benar nempel. Nah itu tujuan jangka panjang kita itu udah kita bicarakan dengan semua anak-anak di awal tahun ini. Kita bilang ngerapat keluarga. Dan itu karena yang Giska udah bilang, aku nggak mau, kalau udah nikah aku nggak mau tinggal di sini ya. Padahal waktu Gilang bilang dia mau keluar, kita berdua masih berharap Giska itu akan tinggal di atas. Karena di atasnya cukup gede, ada 4 kamar, ada segala macam, dia di atas, kita di bawah. Tapi begitu dia bilang nggak mau keluar, ya udah. Zaman dulu orang tua bisa maksakan anaknya, sekarang kita yang mesti mengadjust dengan anak. Ya udah kita bilang, rumahnya kita jual, nanti kita cari tanah yang baru, kita bikin rumah couple 3 rumah, satu. Jadi masing-masing punya rumah sendiri, punya profesi sendiri. Tapi Gitanya ada di situ. Aku tambahin, Kak Gita tuh harus dibekali dengan finansial supaya dia tidak mengganggu finansial adik-adiknya ya. Dia punya sendiri, jadi dia bisa bayar caregiver, dia bisa apa yang dia kebiasaannya dia, seperti dia suka makan apa gitu. Jadi dia nggak ganggu finansial adik-adiknya. Jadi kita juga siapkan satu rekening untuk dia. Walaupun nanti yang akan handle rekening bersama dengan adik-adiknya. Diawasi adik-adiknya.
Ya intinya kita mau bilang sama adik-adiknya, jangan takut, jangan, kakak kamu ini punya uang untuk hidup sendiri gitu. Saya benar-benar mengagumi Pak Andri dan Bu Nisrin dalam kemampuan untuk mengantisipasi segalanya, dalam berpikir logika, dalam mendidik dan menyiapkan segalanya untuk Gita bersama dengan adik-adiknya, karena dipikirkan hingga ke detail Ya. dan sangat panjang dan bisa disampaikan dengan sangat tenang, sangat bijaksana. Karena saya tahu ini bukan hal yang nyaman mungkin untuk dibicarakan, apalagi untuk memulainya mungkin membingungkan, tapi bisa. Dan ini contoh yang luar biasa yang tidak hanya orang tua dengan anak spesial, tapi semua orang tua harus bisa berbicara seperti ini. Amazing sih. Hari ini saya berpikir saya akan mendapatkan pelajaran menjadi orang tua untuk Gita, tapi saya melihat ilmu dalam membangun rumah tangga hingga generasi-generasi mendatangnya secara utuh. Amazing. Dan bagaimana berkomunikasi yang sangat enak antar pasangan. Amazing. Luar biasa sekali. Kayak kita? Iya. Iya. Oke. Saya akan masuk ke segmen ini. Oke. Jadi di segmen ini ada kalimat-kalimat yang belum lengkap, yang harus dilengkapi. Tapi saya akan membuat ini sedikit berbeda. Kalau biasanya di hati ke hati ya pemirsa, siapa yang memegang kartu akan mengisi kalimat tersebut untuk lawan bicaranya. Kali ini kartu yang dipegang oleh ibu dan bapak akan dilengkapi dengan kalimat untuk Gita. Jadi semua kalimatnya untuk Gita. Dan untuk itu Gita yang akan pilih kartunya. Nah, ayo ambil. Nah, kartu untuk mama dan kartu untuk papa yang mana? Ini silakan diambil dulu kartunya yang warna hijau. Oke. Nah, ini kartu untuk siapa? Kita. Untuk papa apa mama? Papa. Papa. Apa Untuk apa? papa. Oh, Kasih papa. papa. Oke. Nah, satu lagi buat mama. Ini mama. Oke, ini untuk mama. Nah, Gita siap dengar ya? Oke. Gita siap dengar, mau papa atau mama dulu? Mama. Mama dulu. Oke. Mama dulu. Ini untuk Gita. Jadi aku yang jawab ya. Iya. Dilengkapi kalimatnya lalu sampaikan ke Gita. Dibaca dari awal. Terima kasih karena kamu selama ini membuat aku bahagia. Nah, Sebahagia apa sih? Sebahagia yang tidak ternilai. Hmm, Tidak ternilai dengan apapun. Bu Nisrin, seberapa besar sih sosok Gita untuk Ibu Nisrin? Sangat besar sekali. Tidak ternilai. Blessing in disguise kan dia akan jadi. Papa. Ayo, papa nggak boleh ngomong lagi. Oh iya papa. Nggak mau dengar. Oh iya. Oh, oke. Sekarang papa gantian. Maaf jika selama ini aku kurang menyayangi Kak Gita, terutama waktu papa masih sibuk kerja dulu. Ya, waktu papa hanya malam hari dan kadang-kadang pun bisa marah sama Gita karena papa mungkin lagi hektik di kantor. Papa tuh baru punya perhatian yang luas banget setelah 5 tahun terakhir setelah papa udah pensiun. Maaf ya. Iya. Gita seneng nggak dengernya? Iya. Gita sayang sama mama dan papa? Iya. Sayangnya seberapa besar? Besar sekali. Lebih sayang siapa? Mama, papa, atau Yaya, Dede? Titi. Oh dia. Jujur sekali. Berarti
Tadi dia udah mikir jangka panjang, harus sayang sama Dede. Saya tidak tahu ini Gita bisa menjawab apa tidak. Tapi kalau saya ingin menanyakan, adakah harapan maupun pesan Gita untuk mama dan papanya? Apa gimana? Adakah pesan atau Gita mau ngomong apa untuk papa dan mama? Nah, Gita mau ngomong apa untuk mama? Mau ngomong Mama, Ya Mau apa? apa sama mama? sini. Oh, berarti dia minta ditemenin terus. Oh, nggak boleh kemana-mana. Ya. Di sini aja, mesti deket Gita terus. Kalau untuk papa, Untuk Papa? Sini. Sini juga, oh sama. temenin terus. Oh. Pak Andri, Bu Nisrin, terima kasih banyak. Hari ini saya mendapatkan pelajaran hidup yang tidak saya pikirkan akan saya dapatkan. Awalnya saya berpikir saya akan mendapatkan banyak cerita hanya tentang Gita. Tapi kesempatan hari ini saya banyak belajar bagaimana menjadi keluarga dan orang tua yang seutuhnya. Tidak ada yang sempurna, kata orang di dunia ini. Tapi terima kasih sudah memberikan contoh dan menghadirkan kehangatan yang nyata. Yang semoga bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa, baik yang memiliki anak spesial maupun tidak. Karena kata sekarang kan, keluarga zaman sekarang itu semakin jauh. Kurang bisa mengungkapkan, walaupun sudah banyak cara untuk berkomunikasi, tapi masih ada rasa segan. Tapi di sini kita belajar bersama. 3 kata kuncinya ya Pak Andri ya. Katakan, Katakan apa? Selalu diucapkan, dikatakan. Ya. Kemudian lakukan dengan tindakan dan dari hati. Tulus hati. Itu harus dilakukan terus-menerus dan bersamaan. Nggak bisa cuman bilang aja, tapi sayang ya, tapi nggak ada tindakan apa. tapi nggak ada tindakan. Ya. Dan yang paling penting itu dari sini. Jadi jangan malu bilang, kok masih belum bilang sayang, cinta segala macam. Kita udah lansia, papa mamanya aja tetap aja pagi-pagi bangun bilangnya I love you. I love you papa. I love you Kak Gita. Sekarang anak juga tetap mau. Nah kalau saya mungkin kalau ke Gilang karena mungkin laki-laki sama laki-laki itu gak ini. Tapi kadang-kadang kalau lagi ada event tertentu gitu, pas kita lagi apa gitu, misalnya dia lagi mau berangkat ke luar negeri atau apa gitu, sukses ya, I love you gitu. Sama sih ngomong. Tapi kalau ke mamanya, ke Gita, ke Giska, ya hampir tiap hari selalu bilang I love you, terus dipeluk dan mereka salim, cipika-cipiki, terus saya usap rambutnya. Dan satu hal lagi, mau membuka diri untuk semua logika dan radikal cara berpikir untuk masa depan dan jangka panjang. Luar biasa. Enak tidak enak dibicarakan kalau ini untuk kebaikan jangka panjang. Wow, terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah hadir hari ini. Sekolahnya sudah libur. Besok sekolah lagi. Ibu. Oh besok tetap libur. Ya. Oh besok masih libur. Oke. Dia kan nggak edik sama gadget. Nih, A, B, ini tidak. Oh. oh Senin O, Senin O. Selasa O, Nah. Rabu O, Oh. Kamis O, Ibu. hari Jumat libur, Oh. Minta ibu. Jumat sampai Minggu libur. Oke. Ya. Noto, Nonton. Oh, nonton. nonton. Iya. Dia kalau libur pasti ngajak Hari nonton. enggak? Iya. Hari Sabtu nari, senam, Ya. hari Minggu nge-mall lagi. Ya. Yes. Selalu bahagia, Ya. selalu ceria, Ya. selalu kasih energi positif untuk semua Ya. orang. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk pemirsa. Semoga yang kami hadirkan hari ini memberikan tidak hanya energi positif kepada Anda, juga menjadi inspirasi bagi Anda untuk menjalankan hidup lebih baik lagi dari hari ini. Saya Anya Dunov pamit. Sampai jumpa pemirsa. Dadah. Dadah kita.